Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang jelajah tanda-tanda bioun, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang secara ringkas terkait metode hipersemiotika. Eh, Mengacu pada kotasi dari John Baudrillard dalam bukunya yang berjudul The Vital Illusion, di sana ada satu kalimat yang mungkin mewakili apa yang dimaksud hipersemiotika. Di masa lalu, yang virtual dimaksudkan untuk menjadi aktual. Kemudian, aktualitas adalah tujuannya. Kini fungsi yang virtual tersebut adalah mengasingkan yang aktual. Berbicara masalah teori hipersemiotika, dalam ilmu semiotika masih relatif baru. Ilmu ini masih termasuk baru dan masih dalam proses atau ideas in progress, dan masih memerlukan berbagai pengujian sebenarnya. Akan tetapi berbagai kasus pertanda sehari-hari menunjukkan bahwa teori ini semakin memiliki legitimasi teoritis maupun praktis. Teori hipersemiotika merupakan kritik terhadap teori semiotika konvensional, khususnya semiotika struktural. Oleh karenanya, ia memiliki relasi yang kuat dengan pandangan post-strukturalisme. Hipersemiotika dapat pula dipandang sebagai metode. Ini akan kita bahas. Sebuah metode, khususnya sebagai metode pembacaan teks reading atau penyingkapan kode-kode tanda atau decoding. Bila strukturalisme sebagaimana dapat dilihat di bagian pembahasan kita sebelumnya pada semiotika, metode pembacaan di semiotika itu menawarkan pembacaan yang bersifat statis, historis, reproduktif, retrospektif. Maka hipersemiotika menawarkan sebuah proses pembacaan yang melampaui, bersifat dinamis, berubah,
transformatif, produktif, subversif, revolusioner, dan rekonstruksi. Pembacaan dikatakan melampaui atau yang dikatakan hyper atau beyond dalam pengertian melampaui struktur, tanda, realitas, objek, alam, kodrat, konvensi, dan makna. Melampaui juga dimaknai sesuatu yang melintasi, menembus, meresapi, atau melompati. Hipersemetika dengan demikian lebih nyaman jika kajian itu bekerja di wilayah atau objek-objek kajiannya, atau objek kajian yang tak biasa itu tidak mapan, bergerak, terbuka, spekulatif, akodrati, abnormal, janggal, mutan, asing, alien, lian, antikode, antiestetika, dan anti kemapanan. Sebagai teori maupun metode pembacaan, keberadaannya semakin penting dalam perubahan masyarakat dan kebudayaan ke arah masyarakat informasi dan budaya virtual. Atau cyberculture, di mana tanda-tanda bergerak ke arah tanda-tanda yang bersifat artifisial atau virtual, yang melampaui realitas itu sendiri atau hyperscience, melampaui realitasnya sendiri atau hyperscience. Perkembangan tanda-tanda melampaui itu seiring dengan perkembangan ke arah hipermedia, hiperteks, dan hiperrealitas, sebagaimana yang pada saat ini terpampang dengan jelas di hadapan kita. Di dalam masyarakat informasi, terjadinya perubahan mendasar tentang bagaimana tanda dan teks itu digunakan. Perubahan ini disebabkan bahwa sirkuit komunikasi dan arus pertukaran tanda science exchange dan wacana tekstual diskurs akhir-akhir ini tidak lagi berpusat dalam satu komunitas yang tertutup seperti pada masyarakat tertutup, akan tetapi beroperasi di dalam aneka jejaring sosial, baik offline maupun online, baik daring maupun luring. Ini yang saat ini menjadi ambience dalam kehidupan kita. Teks tidak lagi berdiri sendiri sebagai entitas otonom, bersifat statis dan fix, tetap, tetapi berada dalam jejaring, bersifat dinamis dan selalu bergerak tanpa henti di dalam jejaring. Inilah esensi
hypertext dengan tanda-tanda yang bergerak dinamis dan tanpa henti atau hypersign. Karena sifat tanda-tanda dinamis bergerak melampaui inilah kita tidak lagi bersandar pada makna terstruktur, mapan dan konvensional. Makna bergerak bersama pergerakan tanda atau signifier atau representatif dan pikiran kita, interpretan. Tidak semua tanda mengikuti konvensi baku. Tidak semua makna terstruktur dan tidak semua pikiran patuh pada struktur. Tanda tidak saja terputus dari aturan dan struktur, tapi juga terputus dari realitas itu sendiri dan bergerak di dalam ruang-ruang hiperrealitas. Meskipun demikian, hipersemantika belum merupakan sebuah konsep, prinsip, atau teori komprehensif yang teruji, seperti saya katakan di awal tadi. Akan tetapi kita berpeluang menemukannya. Ada berbagai teori pendukung yang memperkuat hipersemantika sebagai teori atau metode. Teori-teori tentang intertekstualitas yang dikembangkan oleh Julia Kristeva, teori dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida, dan teori hiperrealitas yang dikembangkan oleh Jean Baudrillard, atau teori-teori tentang hiperteks di dalam realitas virtual adalah di antara teori-teori yang membantu membangun arsitektur teori hipersemantika. Kita coba bahas sedikit tentang semiotika dan hipersemantika. Konsep hipersemantika tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep sentral semiotika. Hipersemantika merupakan kritik atau upaya melampaui semiotika. Bila tanda terstruktur sistem realitas dan makna adalah konsep-konsep dasar dalam semiotika yang mengandaikan kesatuan, ketetapan, dan kestabilan. Ini dalam pengertian melampaui prinsip-prinsip baku dan konvensionalnya. Mohon maaf, kita akhir dulu sementara, nanti kita lanjutkan terkait semiotika.